Lahan yang kian terbatas dan makin melambungnya harga rumah di Jakarta membuat masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, semakin kesulitan untuk mendapatkan rumah. Seperti apa potret sulitnya warga berpenghasilan rendah mendapatkan rumah di Jakarta dan bagaimana solusi pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Impian untuk memiliki rumah di Jakarta masih dipendam oleh Royadi, karyawan BUMD di Jakarta. Royadi saat ini telah memasuki usia 30 tahun, berharap bisa segera memiliki rumah idaman untuk ditempati bersama istrinya. Namun, ia terbentur gaji yang tidak cukup untuk mengangsur cicilan rumah. Saben bulan, Royadi mengantongi gaji sekitar 5,3 juta rupiah atau setara UMP 2025. Royadi pun harus pasrah mengontrak rumah sambil menabung untuk memiliki rumah. Ya, yang saya mau sih dekat dari rumah, terus harganya juga terjangkau. Dan di Jakarta dia. Iya, dan juga di Jakarta. Tapi susah nggak sih nyari rumah? Wah, susah mas. Biasanya gimana sih kalau nongkrong? Biasanya itu DP-nya mahal, juga cicilan juga mahal juga gitu. Jadi nabung dulu lah. Iya, saya nabung dulu itu. Tak hanya Royadi, anak-anak muda yang bekerja di Jakarta juga merasakan kesulitan yang sama saat hendak membeli rumah pertamanya. Mungkin bagian Bekasi, Cibubur tuh mungkin masih bisa, tapi kalau untuk di Jakarta agak lumayan itu ya harganya kayak gitu. Harus nabung dulu gitu ya? Iya. Jadi agak berat kalau dalam waktu dekat gitu ya? Iya benar. Kayaknya kalau di Jakarta enggak deh. Dengan gaji WPL deh. Enggak. Kalau cuman seorang ya, kalau belum nikah kayak enggak. Kenapa tuh Pak kira-kira? Abis di cicilan, nggak ada untuk kehidupan sehari-hari. Kalau memungkinkan tuh belinya di mana berarti? Di Tangerang, Bogor, terus mana ya? Bekasi ya gitu. Jauh. Daya pikat Jakarta dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi membuat jutaan orang tergiur untuk turut menikmati manisnya gula di ibu kota. Alhasil, jumlah penduduk yang padat dan permintaan akan hunian terus bertambah. Akibatnya harga rumah menjadi sangat mahal, jauh melampaui kenaikan upah sebagian besar pekerja. Untuk bisa mendapatkan rumah atau hunian di Jakarta, seseorang harus punya penghasilan bulanan lebih dari 10 juta rupiah. Padahal harga rumah di pinggiran Jakarta pun rata-rata mencapai 400 juta rupiah dengan besaran angsuran sekitar 3 juta rupiah per bulan. Situasi tersebut menjadi kian rumit ketika rumah tangga berpenghasilan menengah bawah harus bersaing dengan mereka yang berpenghasilan tinggi dan menjadikan properti sebagai investasi. Tidak jarang rumah subsidi justru dibeli kelompok berpunya untuk investasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya memiliki program bernama Hunian Terjangkau Milik yang awalnya dikenal dengan program DP 0%. Salah satu proyeknya ialah Rumah Susun Sederhana Milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap di Jakarta Timur. Diresmikan dan mulai dipasarkan tahun 2022, saat ini ada satu tower yang dipasarkan dengan total kapasitas 868 unit. Ada unit tipe studio dengan ukuran 23 hingga 27 meter persegi dan tipe 2 kamar tidur dengan ukuran 34,2 hingga 36 meter persegi. Hunian terjangkau milik ini bisa diakses warga yang punya IKTP dan Kartu Keluarga Jakarta, belum memiliki rumah, tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan, memiliki surat nikah jika sudah menikah, memiliki NPWP, penghasilan rumah tangga per bulan maksimal 14,8 juta, dan memenuhi syarat kredit sesuai aturan perbankan. Sementara untuk angsurannya, mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 2,6 juta rupiah per bulan, dengan bunga tetap sebesar 5% dan tenor 20 tahun. Hingga Januari 2025, sudah 135 unit yang terjual. Untuk pembangunan tower saat ini baru satu tower dan berjalan tower B ya, 2. Kemungkinan ke depan itu akan ada 4 tower lagi akan dibangun. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Klik Indrianto mengungkapkan, ada 2 proyek hunian terjangkau milik di Jakarta, yakni Rusunami Pondok Kelapa dan Rusunami Nuansa Cilangkap. Keduanya berada di Jakarta Timur. Klik mengakui minat warga Jakarta untuk membeli Rusunami cukup tinggi. Meski demikian, masih banyak warga yang lebih memilih rumah tapak dibandingkan rusun. Kami itu terus terang untuk fasilitas mas, udah nggak kalah dengan apartemen ya, untuk rusunawi. Mungkin mas bisa cek di lapangan nanti, rusun-rusun kami yang baru sudah sangat layak dengan 36 meter persegi, 2 kamar dengan segala fasilitas yang dibutuhkan. Jadi
dengan hal tersebut kita coba untuk menarik warga ini loh. Kami sudah menawarkan dengan sedemikian rupa sebaik mungkin. Tinggal di rusunawa itu tidak seperti bayangan orang-orang mungkin jadi terkungkung selama macam, enggak. Ini sangat sama sekali enggak, dan bisa dicek di lapangan. Nanti sangat enak lah menurut saya dengan fasilitas yang disiapkan Pemprov, baik itu dari sarana prasarana di sana, kemudian ada untuk bis ya, kita siapkan juga transport untuk menghubungkan ke Transjakarta. Itu semuanya ya insya Allah memadai dan sangat layak untuk warga yang mau tinggal di rusun. Ini sebagai daya tarik, Mas. Dosen kelompok ilmuwan perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung, Ciansya Siregar, mengungkapkan konsep rumah vertikal seperti rusun merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan hunian layak bagi warga yang tinggal di perkotaan. Meski demikian, pemerintah harus memastikan kehadiran rusun tersebut juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai agar menarik minat publik untuk tinggal di lokasi tersebut. Harus di lokasi yang memiliki daya dukung infrastruktur kota yang memadai. Ya, jadi jalannya besar, salurannya besar, listriknya besar, kemudian ada angkutan umum, karena nanti akan, ya seharusnya nggak dilarang-larang ya, masyarakat sendiri ya, kalau dia misalnya ada di TOD ya, dekat LRT misalnya, nah itu nggak usah dilarang-larang juga, mereka ngapain punya mobil, gitu ya. Nah, jadi lokasi seperti itu hanya bisa diintervensi pemerintah. Baliknya persoalan perumahan di Megapolitan Jakarta membutuhkan solusi kolaboratif dan kebijakan terpadu dari semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dari pemerintah untuk memastikan agar persoalan hunian di Jakarta ini bisa diselesaikan dan masyarakat dapat memiliki hunian yang layak sesuai dengan amanat undang-undang.